Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala nabiyil muslimin wal muslimat wa ashabihi salat hidayah wassalamu ala rahmatullah. Siang ini kita akan mengadakan kajian khusus yang akan disampaikan insyaallah nanti oleh Ustaz Uzun Herbi. Alhamdulillah beliau telah hadir. Kajian tentang bagaimana kita menyikapi dan menghindari bencana. Setelah ini beliau akan langsung memberikan pengajian, kemudian nanti dilanjutkan setelah sholat zuhur. Dan dalam kegiatan ini kita melaksanakan pengumpulan dana untuk membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban musibah bencana alam Galulu yang terjadi beberapa waktu yang lalu di daerah kita. Itu kami mengimbau kepada Bapak Ibu, mari kita dengarkan kajian ini sebelum sholat zuhur, dan nanti juga setelah sholat zuhur kembali kita kumpulkan sedekah dan infak kita untuk membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban musibah Galulu. Kepada saudara sendiri waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, masyaallah muslimin sidang jamaah Mushola Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian di sela-sela kesibukan kita di tengah-tengah pasar. Allah gerakkan hati-hati kita, dipilih di antara sekian banyak hambanya yang rela meninggalkan kesibukan dunia dalam barang sesaat. Semoga kiranya waktu yang kita korbankan untuk urusan dunia Allah berikan balasan berlipat ganda kenikmatan dunia dan akhirat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan utusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bapak sekalian, sebagaimana yang telah saya sampaikan oleh Bapak Ketua Pengurus Mushola Al-Hidayah, bahwasanya pada kesempatan kali ini lama saya sudah tidak datang ke Masjid Mushola Al-Hidayah ini. Qadarullah, sekarang ini saya hadir bersama tim saya, tim safari dari kalangan para mahasiswa pemuda yang selama ini peduli akan kondisi umat Islam di penjuru dunia, yang selama ini mereka bergabung dalam komunitas Sedulur Jannah, yang artinya saudara hingga di surga. Selama ini mereka berkeliling safari dakwah membawa ustaz-ustaz nasional maupun internasional, diantaranya imam-imam dari Palestina. Namun Bapak sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana yang tadi disampaikan dan kita sama mengetahui, memang kondisi saudara kita di Palestina sampai detik ini masih dalam keadaan mencekam dan terzalimi. Dan mirisnya banyak kaum muslimin yang memiliki kekuatan senjata, dia membisu hanya sekedar bisa mengutuk. Dan kita juga mendengar di lingkungan kita sendiri, di kampung halaman kita sendiri, Allah sedang memberikan ujian kepada kita. Silih berganti musibah
tidak ada hentinya, bahkan sampai kemarin hari Senin kita mendengarkan berita di Ngarai Siano, Batangai Siano yang biasanya airnya sakete dangkal, kemarin ya sempat naik ke perkedaian, ke toko-toko, ke kedai-kedai, ke rumah-rumah warga, dan alhamdulillah tidak memberikan pengaruh yang sangat besar tentang kerusakan di sekitarnya. Baru sekali rahmati Allah, menyikapi hal ini semuanya pada hakikatnya telah Allah gariskan kepada kita semuanya. Kita hanya tinggal menjalani dan bagaimana kita berusaha. Para jamaah sekalian rahmati Allah, jauh sebelum kita ada, jauh sebelum orang Minang ada, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya penduduk negeri ini secara kenegaraan negeri kita bernama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yang mayoritas penguasanya beragama Islam. Ya, Bapak sekalian mati Allah, supaya tidak kelewatan, mulai sekarang saya minta kepada tim kita untuk segera berkeliling mengutip infak Bapak sekalian yang nanti akan kita sambung setelah sholat zuhur. Bapak sekalian mati Allah, kita sama mengetahui mayoritas penduduk Muslim di Indonesia ini adalah Muslim terbesar di dunia. Presidennya dari yang pertama sampai yang sekarang semuanya beragama Islam. Menteri-menterinya mayoritas beragama Islam. Pejabat-pejabat gubernur pimpinan daerah mayoritas beragama Islam. Ya. Namun jangan sampai Bapak sekalian, negeri kita ini yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, kita yang hari ini berada di dalam kawasan negeri Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, berada di Pulau Sumatera, di Provinsi Sumatera Barat, Ranah Minangkabau, di Kabupaten Agam. Bapak sekalian, jangan sampai pula kita mendustakan ayat-ayat Allah. Masyaallah muslimin dirahmati oleh Allah. Allah tegaskan tadi, kalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Masyaallah muslimin, di negeri kita juga dibentuk namanya tim BPBD atau BPBD, Badan Penanggulangan Bencana, ya, penanggulangan bencana. Pertanyaannya, kita mau mencegah bencana atau menanggulangi bencana? Kalau kita menanggulangi bencana berarti sudah terjadi bencana baru kita tanggulangi. Kalau ibarat penyakit, mana yang bagus? Mencegah penyakit atau mengobati penyakit? Tentu kita ingin mencegah penyakit. Begitu pula Bapak sekalian dengan bencana. Ya, kalau dapat kita jangan menanggulangi bencana. Kalau bisa negeri kita ini jauh dari bencana mara bahaya. Bagaimana caranya? Simple, praktis, rumus dari Allah. Amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Mohon maaf masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, di ayat tadi Allah sebutkan walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi penduduk negeri ini mendustakan ayat-ayatku, maka kuhancurkan negeri mereka dikarenakan ulah perbuatan mereka sendiri. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, mungkin sebagian Bapak Ibu sekalian sudah mendengar ceramah-ceramah saya di YouTube. Orang bermacam penilaian orang tentang ceramah saya. Mereka tidak tahu kalau saya ini alumni Musola Al-Hidayah Bapak sekalian. Ya. Belum apa-apa Musola Al-Hidayah ini belum saya cakap ini lah dulu ambu, ya. Ndak ada kamar dulu, kini lah dulu kamar ambu. Kini ambu amanahkan kamar ambu kepada ustaz-ustaz yang lainnya sekalian. Ya. Sebagaimana saya sampaikan sejak dahulu Bapak sekalian. Sejak saya pertama tinggal di Sumatera Barat, di mana semua tahu saya lahir besar di Medan, dan saya hijrah dari Medan ke Pariaman, berdakwah sampai di mana-mana. Ya. Kalau dengar di luar orang tahu, orang mengatakan orang Minang itu taat beragama. Bagi orang, kalau orang Minang pasti Islam. Tapi saya katakan itu dulu.
Kalau ada yang mengatakan orang Minang pas Islam itu dulu, hari ini sudah banyak orang Minang jadi pendeta. Salah satunya orang Agam, Yanuar Toto. Ya, bagus sekalian. Jadi dalam falsafah Minangkabau ada berbunyi adat bersenikan syarat, syarat bersenikan kitabullah, syarat mengata, adat memakai. Kalaulah sekiranya kita orang Minang dari segala elemen masyarakat, nenek mama, alim ulama, cariak pandai, datua-datua dan semuanya benar beriman dan bertakwa, benar orang-orang yang beradat, niscaya tidak akan ada orang Minang yang sholat seminggu sekali. Betul tidak Bapak sekalian? Bagaimana mungkin ada orang Minang Islam 7 keturunan sampai hari ini sholat kapan maunya saja? Kita dulu diajarkan oleh guru-guru kita, walaupun mungkin hanya sekedar mendengar atau mendengar langsung dari pengajian, bahwasanya kita sepakati orang yang sholat saja wajib untuk sholat, orang yang sakit saja wajib untuk sholat. Tidak bisa dia berwudu dengan air, boleh dengan bertayamum. Tidak sanggup dia sholat berdiri, boleh duduk. Tidak sanggup duduk, boleh berbaring. Berbaring tidak bisa mengangkat tangan, boleh dengan isyarat. Tetap wajib sholat walau terbujur kaku di tempat tidur, sakit berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Orang sakit saja wajib sholat. Ini kita masih sehat, diberikan rezeki, punya kedai, punya usaha, manggaleh, lancar rezeki awak, kadang azan, indah ke sholat lain, galeh jawab pikiran lain. Apakah kita akan menunggu murka Allah? Lain kadang azan, lain tahu musola kota be sholat, lewat orang Minang. Orang Minang paling mengerti Islam, syarat mengato, ada yang memakai. Maknanya apa? Orang Minang itu orang yang paling mengerti tentang Islam. Orang Minang orang yang paling mengerti tentang Quran dan Sunnah itu semestinya. Tapi praktiknya hari ini banyak orang Minang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Lihat sekalian, tsunami di Aceh, hancur negeri orang. Apa yang masih berdiri kokoh? Masjid Galodoh yang Patamo di Bukit Tinggi, ya. Ketika itu bulan Ramadan, saya ketika itu masih ada jadwal di Bukit Tinggi Bapak sekalian. Masih ada rumah-rumah di dekat Surau Batabuah itu kecil, ya. Ambo pagi waktu Galodoh yang pertama saya pergi malamnya melihat kondisi orang kerja gotong royong. Masih ada rumah-rumah di depan samping kiri kanan musola itu. Tapi Galodoh yang kedua, rumah-rumah yang itu habis semuanya. Padahal musola itu berada sebelah sungai. Sebelah sungai. Semestinya kalau memang dalam kondisi sungai seperti begitu, semestinya batu-batu besar, bayangkan Pak sekalian. Batu-batu sebesar mobil terbawa oleh air dan tidak menjamah dinding masjid sekalipun. Kamar mandi masjid itu dindingnya sebelah kamar sungai Bapak sekalian. Tetapi batu itu berada di depan masjid, di depan musola, yang menghancurkan pondasi rumah-rumah yang awalnya ada di situ. Sekarang batu-batu itu yang menumpuk di depan musola kami sekalian. Pertanyaannya, adakah kita mengambil pelajaran daripada itu? Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, kalau ada orang yang mengatakan berkomentar di YouTube, Ustaz Erwin kok ceramahnya kasar, ceramahnya kareh. Kita mau sampaikan, sia yang kasar sebenarnya, sia yang kareh. Dalam surat Al-Baqarah ayat 74 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarah aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lam yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lam yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma' wa inna minha lam yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Allah berfirman yang artinya, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras. Maknanya apa? Kalau kita rutin terus mengerjakan maksiat dan dosa, sering meninggalkan sholat, maka niscaya hati kita akan menjadi keras. Malas mendengar kaji, malas mendengar ceramah, takut tersinggung, sakit hati. Padahal perangai kita yang buruk. Kenapa yang kita benci ceramah para ustadz, para guru sekalian yang membacakan Al-Quran dan hadis? Apa kata Allah? Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Jadi ada hati manusia yang hatinya lebih keras daripada batu. Tinggal dekat masjid,
Bakal dai dake musaji mengaku orang Minang tadanga azan indak tagara angki kakinya barangke kamu saji. Pertanyaan, lain orang Minang bisa begitu. Mohon maaf pada jemaah sekalian. Kok falsafah ada tanggul santiang adat bersediakan syarat bersediakan kitabullah, syarat mengata adat memakai. Adat orang Minangkabau kalau laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid walau butuh gahe sekalipun. Di masa Rasulullah ada Abdullah bin Umi Maktum, orang tua yang buta, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini orang tua yang buta. Rumahku jauh dari masjid, tinggal sebatang kara, jalan berliku-liku, banyak binatang berbisa. Ya Rasulullah, bolehkah aku sholat di rumahku? Orang gahe butuh. Rumah jauh dari musajid, tinggal sebatang kara, tidak ada orang yang selalu menuntunnya. Banyak binatang berbisa, banyak halangannya, banyak rintangannya." Bertanya ke Rasulullah, "Bolehkah saya sholat di rumah saya?" Apa kata Rasulullah? "Apakah kau mendengar seruan azan?" "Dengar ya Rasulullah." "Maka tidak ada keringanan bagimu untuk sholat di rumahmu." Orang tua buta yang rumahnya jauh oleh Rasulullah SAW tidak mendapatkan keringanan sholat di rumahnya. Bagaimana mungkin orang yang balapau di halaman musola, balapau dekat sholat, tidak tergerak hatinya untuk sholat? Apa hatinya tuh? Hatinya lebih kareh daripada batu le. Masyaallah muslimin, insyaallah kita sambung setelah sholat zuhur. Kita akan cari pokok. Siapa yang kareh zamananya? Kaji yang kareh atau hati manusia pun yang kareh? Fakta birawil albab. Kamu tunggu setelah sholat zuhur. Mudah-mudahan kita bertemu di channel yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada para korban yang tertimpa musibah, diantaranya satu paketnya untuk satu sumbangan itu nilainya Rp200.000. Jadi kalau ada Bapak Ibu sekalian yang ingin berinfak menyumbang untuk bantuan sebanyak satu paket seharga Rp200, ya. Kalau ada yang ingin berinfak 10 paket 2 juta, mudah-mudahan harta yang Bapak Ibu serahkan di jalan Allah ini, apa kata Allah? Dipinjam oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah ganti dengan yang lebih besar lagi. Baiklah Bapak sekalian, rahmatullahi Allah, saya sambung lagi dalam kajian tadi. Maka kita melihat Bapak sekalian, batu yang berada di surau Bukit Batabuah, simpang Bukit Batabuah, batu yang besar yang melewati surau. Pertanyaannya, kalau secara akal kita, bagaimana mungkin batu sebesar itu bisa terbawa dari gunung kemudian berhenti di depan masjid pas di atas fondasi rumah-rumah orang yang hancur saat ini? Bukankah itu kuasa Allah Subhanahu wa taala, Bapak sekalian? Ya. Tidak ada satu batu pun yang menempel, yang mendekati musola itu. Maknanya apa? Sehebat apapun rumah kita, secantik semoga apapun rumah kita, tidak akan selamat kecuali rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya orang Minang, adakah kita mengambil pelajaran selama ini? Selama ini di Minangkabau banyak masjid, banyak musola, tetapi nasibnya seperti keranda mayat, indak bapenghuni, indak berisi. Kalaupun musola berisi, hanya indo-indo yang keserau laki-laki lah bantu padusi perangainya kini. Rasulullah menegaskan sebaik-baik sholat laki-laki yang fardu itu di masjid, sebaik-baik sholat fardu wanita itu di rumah. Tetapi bila wanita meminta izin untuk sholat di masjid, jangan kau halangi, kata Rasulullah. Bila wanita meminta izin kepada istrinya, kepada orang tuanya, kepada suaminya untuk sholat di masjid, jangan kau halangi, kata Rasulullah. Maknanya apa? Sebaik-baik sholat laki-laki itu yang fardu di masjid. Jadi kalau ada laki-laki rajin sholat, tapi di rumah sholatnya, itu lelaki solehah. Ya. Lelaki solehah namanya rajin sholat tapi suka di rumah. Lelaki solehah, suami solehah, minantu bagindo solehah. Ya Bapak sekalian, hari ini coba lihat musola kita bahkan lebih banyak kaum ibu dibandingkan kaum bapaknya. Nah, mungkin kata orang, "Ba'ali Ustaz, kami kok jando-jando, maka bapak-bapak tolong selamatkan para janda itu. Ambil dari istri yang kedua, ketiga, yang keempat." Ya. Bapak sekalian, begitu pula kita lihat hari ini masjid musola hilang daripada generasi muda. Banyak hanya orang-orang tua yang ke masjid. Ya, maka kalau Bapak Ibu sekalian ingin mencari menantu, jangan cari di kantor BRI, jangan cari di pasar,
Kalau ingin cari menantu, cari di masjid, di musola, terutama waktu subuh. Siapa yang rajin ke masjid waktu subuh, ambil jadi menantu. Walau umurnya 65 tahun, 70 tahun, tidak apa-apa. Ya, yakin menantu ibu yang umurnya 65 tahun pun tidak akan selingkuh lagi. Sebab itu yang isi musola sekarang. Ya, yang anak raja, yang ganteng, yang gagah, yang sarjana itu tidak nampak ke surau di waktu subuh. Nah, terakhir saya sampaikan firman Allah. Ya, firman yang saya jadikan favorit, yang banyak orang murka kepada saya. Saya sampaikan firman Allah surat Al-A'raf 179. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan semua akan kami penuhkan neraka jahanam, kata Allah, banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka yang memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Mereka memiliki hati, tidak ada takut meninggalkan sholat. Para wanita memiliki hati, tidak ada takut membuka auratnya. Kadang berjilbab, kadang tidak, seperti satria wajah hitam. Ya, keceknya orang Minang, tapi ada juga orang Minang, padusi Minang tidak berjilbab. Itu orang Minang atau orang Batak Kristen, Bapak sekalian. Ya. Kalau memang orang Minang Baradai, padusi orang Minang Baradai, tidak ada padusi Minangkabau yang keluar rumah yang tak berjilbab. Yang tak berjilbab itu wanita Minangkabau yang tak Baradai, Bapak sekalian. Begitu pula, tidak ada orang Minangkabau yang tinggal sholat. Tidak boleh orang Minang sholat sekandak hatinya. Kapan maunya sholat? Kalau jadi orang Islam, jadi orang Minang, suka atau tidak suka, harus menjaga sholat. Kalau tidak, silahkan pindah agama. Allah tidak butuh dengan kita. Orang yang punya hati, kata Allah, tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Orang yang punya mata, tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Tsunami di Aceh, banjir tsunami di Donggala, Gampo Bumi di Padang Pariaman, kota Pariaman 2009. Ya, banjir menghantam kafe, resto Sakapa, namanya Sakapa. Akhirnya betul-betul belayar kapal tuh. Tidak nampak batang hidungnya kini Pak Ibu sekalian. Ya, betul-betul berlayar kapal itu. Ya. Jadi tempat-tempat mandi bercampurnya laki-laki perempuan. Bapak Ibu sekalian. Hanya musola ketek bisa tetap tokoh berdiri kokoh. Sementara restoran di belakangnya, rumah makan berkah itu habis, Bapak Ibu sekalian. Lihat, selama ini Gunung Merapi tidak berhenti mengeluarkan debu panasnya. Pendaki gunung yang lupa sholat di puncak gunung mati hanya karena kena debu panasnya. Kenapa? Kebanyakan mereka tak sholat di puncak gunung itu. Saya pendaki gunung juga, Bapak Ibu sekalian. Sudah banyak saya daki gunung. Gunung di Jawa, gunung di Sumatera Utara. Tetapi kami di puncak gunung tetap mengerjakan sholat subuh berjamaah. Banyak mereka pendaki gunung, para pemuda, banyak yang tak sholat. Padahal agama mereka Islam. Si perempuan pakai jilbab. Apa saja mereka? Gitar-gitar di atas. Satu kemah bercampur laki-laki perempuan. Ya, nanti bakar bara api. Rapat dulunya berpeluk-pelukan seperti suami istri. Makanya Allah murka. Allah keluarkan debu panas. Itu debu panasnya baru, belum laharnya. Belum meletus gunung tuh, baru lahar dingin yang turun. Batu kayu gadang-gadang menghimpuk kampung. Sampai ke tanah datar. Bahkan sampai ke Koto Tuo. Bayangkan. Sampai ke Koto Tuo, Gunung Singgalang pun ikut satu berang kepada Allah sekalian. Dua gunung di tengah-tengah kehidupan kita ini. Apakah kita menunggu murka Allah? Nah. Kemudian Allah menegaskan, walau adzanu la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tetapi tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Malas mendengarkan ceramah, malas mendengarkan kaji, tidak bergeming mendengarkan suara azan. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak, balhum adall. Bahkan mereka lebih sesat, lebih hina pada binatang. Jadi kalau ada orang Minang, Islam 7 keturunan, sampai kini ada yang sholat di Lotakana, itu binatang. Ada orang tinggal di surau, mohon maaf, manggaleh di surau, mengaku orang Minang, tidak tergerak hatinya untuk sholat. Yang panggaleh yang tidak sholat, saya katakan, yang panggaleh tidak sholat, itu binatang di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Panggaleh yang tidak sholat, mengaku orang Minang, jangan mengaku orang Minang jolai, kabau.
Mambuek bala. Mujua di pasar ku ada surau Al-Hidayah sekalian. Mujua di pasar Padang Luar kok ada musola Al-Hidayah. Musola inilah yang menghindari kita daripada musibah bencana, dari doa orang-orang yang segelintir orang di tengah pasar ini masih tergerak hatinya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita doakan kita yang hadir menjadi orang yang istiqomah sampai akhir hayat kita. Kita berdoa semoga saudara kita yang belum tergerak hatinya, semoga tidak dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga orang-orang yang belum tergerak hatinya untuk tunduk patuh kepada Allah dengan ceramah yang keras ini, semoga bisa memecahkan hatinya yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia berpikir itu pun kalau dia masih punya akal. Karena memang disebutkan dalam beberapa ayat, ujung-ujung ayat yang disebutkan Al-Quran itu afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Kalau bahasa awalnya lebih pikir enggak, kalau bahasa Pariaman lebih otak enggak, lebih punya otak enggak. Kalau lebih punya otak sembahyang, tapi kalau enggak otak, nah silahkanlah buat sekandati, tapi capek atau lambat bala Allah akan tiba. Masalahnya kalau yang mereka saya mati tidak ada, orang yang tidak sholat itu mati tidak ada. Tapi musibah itu akan menimpa orang-orang yang tidak berbuat maksiat. Contoh kemarin, Galodo yang ke Batang, kan ada seorang ustaz meninggal, ya, orang mati Pak. Sungai Puah, ya, meninggal, sama keluarganya meninggal, sama keluarganya, seorang ustaz. Ya, tsunami Aceh, anak kecil meninggal dunia hanyut, orang tua meninggal hanyut. Apa dosa anak kecil? Apa dosa orang tua? Karena perbuatan maksiat segelintir orang di negeri ini. Perbuatan maksiat segelintir orang di kampung awak, di pasar kok, segelintir orang tidak sholat, dan awak yang sholat tidak beramar ma'ruf nahi munkar, maka musibah itu akan menimpa kita semuanya, Pak Ibu sekalian. Kok orang tujuh mati tidak bawa pikiran, tapi di perbuatan dosanya awak ikhlo jadi sangsara. Ama kepada jemaah sekalian, teruslah kita watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri, amar ma'ruf nahi munkar, qulil haqqo walau kana murran. Walaupun kita sampaikan kebenaran orang benci, biarlah seluruh manusia di muka bumi ini benci kepada kita, asalkan Allah ridho kepada kita. Apa guna orang di dunia menyanjung-nyanjung kita, tapi Allah benci kepada kita. Mungkin ibu-ibu, Bu Epi masih ingat lagu Kasidahan dulu. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum keranda mayat diusung. Tahu diuntung Pak? Sekalian, itu lagu nostalgia Bu Epi dulu, mungkin gak enak. Ya, semoga menjadi renungan bagi kita bersama. Kita doakan semoga Allah anugerahkan berkah dan rahmatnya dari langit dan bumi. Semoga kiranya nagari khususnya Minangkabau kini cukup ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Terima taubat kami, mudahkan kami untuk tunduk patuh kepadamu ya Allah. Bukakan pintu hidayah bagi kami ya Allah. Mudahkan kami untuk beribadah kepadamu, taat kepadamu, cinta kepadamu, takut kepadamu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, jauhkanlah, angkatlah, hindarkanlah musibah dari negeri kami ini ya Allah. Bagi kepada keluarga kami yang tertimpa musibah, yang meninggal dunia, semoga mereka meninggalkan husnul khotimah dan menjadi orang yang mati syahid. Karena orang yang mati syahid diantaranya orang yang hanyut, orang yang tertimpa bangunan, ya. Kita berharap semoga keluarga yang tinggalkan, keluarga yang bersabar kepada Allah. Harta yang hilang, semoga Allah ganti dengan harta yang lebih baik lagi. Karena sesungguhnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Baiklah Bapak sekalian, kepada Bapak sekalian yang ingin menyisihkan hartanya yang terbaik untuk membangun rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin berinfak lebih, ya, barang siapa yang berinfak 2 juta untuk 10 paket bagi tenaga yang tertimpa korban, maka kami akan berikan kenang-kenangan berupa piagam dan sal. Dan silahkan Bapak sekalian angkat tangan, maju ke depan kalau ingin berinfak sebanyak 2 juta untuk 10 paket, ya. Atau kami berikan pilihan, intinya satu paketnya Rp200.000. Bapak Ibu sekalian bisa berinfak untuk 1 paket seharga 200, 2 paket 400, ya, 5 paket, ya, misalkan 1 juta, 10 paket 2 juta,
itu tidak mesti harus kontan hari ini. Itu bisa Bapak Ibu angsur, bisa dicicil, ya. Kalau hari ini yang ada 200.000, cicilkan. Besok 500.000, minggu depannya lagi 1 juta, ya. Dari 2 juta itu Bapak Ibu bisa menyicilnya. Kami berikan nanti kalau ada Bapak Ibu yang berkenan untuk menyisihkan hartanya, menabung hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk dipetik di akhirat kelak, ya. Silakan angkat tangannya, ya. Nanti panitia kami akan mendatangi Bapak sekalian, mencatat nama Ibu, memberikan nomor rekening dan nomor handphone untuk konfirmasinya, ya. 2 juta rupiah bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berinfak 1 paket hingga 10 paket 2 juta, ya. Nah, sekalian Allah, semoga kiranya harta yang Bapak Ibu sisihkan di jalan Allah ini, ya, semoga menjadi ladang amal bagi kita, menjadi deposito bagi kita untuk membeli tanah dan istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya dengan wasilah sedekah infak Bapak sekalian, Allah angkat penyakit yang Allah berikan kepada kita. Mungkin di antara Bapak sekalian ada yang menderita penyakit yang bertahun, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dan Allah gugurkan bersama dosa-dosa kita. Atau mungkin ada keluarga kita yang sakit, semoga keluarga kita diberikan anugerah kesehatan. Anak kita, suami, istri, cucu, menantu, semoga kiranya kita semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak sekalian, kiranya ini saja dapat saya sampaikan kesempatan kali ini. Kalau dituri, ambo rindu bana jamaah kini kau. Kalau dituri sampai asana selesai kaji kau, Bapak sekalian. Ya, insya Allah kami berada di Bukit Tinggi sampai besok subuh kami di Bukit Tinggi. Ya, setelah itu kami akan melanjutkan perjalanan ke Solo. Dari Solo kami ke Padang, berakhir di Padang tanggal 9. Bapak sekalian, kami mohon doa Bapak sekalian, semoga kiranya kita bisa istiqomah untuk menjalankan amal ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa semoga saudara kita yang lainnya yang belum tergerak hatinya untuk taat kepada Allah, semoga diberikan hidayah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala hingga mereka bisa kembali kepada Allah dengan tenang, dengan jiwa yang ikhlas untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimbingan saja kiranya Bapak sekalian dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.